Perkenalkan, kami dari kelompok 15 TPB 44. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan program kami dengan judul yang kami angkat, yaitu Program Perhitungan Porositas pada Lapisan Tanah. Sebelum melanjutkan pada program kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, dengan nama Riri Novitasari, NIM 121150010 dari Prodi Teknik Geologi. Selanjutnya, ada Pratami Mainasari dengan NIM 1211514 dari Prodi Teknik Geologi, dan ada Elpani BR Ginting dengan NIM 1211523 dari Prodi Teknik Geologi. Deskripsi dari program kami yang berjudul Perhitungan Porositas pada Lapisan Tanah adalah: akuifer merupakan lapisan batuan yang dapat menyimpan dan mengalirkan air. Beberapa jenis batuan dapat berfungsi sebagai akuifer. Akuifer yang umum dijumpai di lapangan adalah endapan pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal yang belum terlitifikasi lanjut. Kemampuan akuifer untuk menyimpan dan mengalirkan air dipengaruhi oleh porositas. Porositas merupakan persentase dari pori-pori batuan yang dapat terisi oleh fluida. Besarnya dinyatakan sebagai perbandingan antara seluruh lubang pori-pori batuan dengan isi batuan dalam persentase. Pada program di bawah ini adalah rumus dari perhitungan volume bulk atau volume keseluruhan dengan diberi nama variabel VB. Dalam menghitung volume bulk adalah dengan sampel B dikurangi sampel C dibagi berat jenis 2. Sementara rumus dari volume grain atau VG adalah sampel A dibagi berat jenis 1. Untuk rumus volume pori-pori atau VP adalah hasil dari volume bulk dikurang volume grain. Untuk menghitung porositas atau PR adalah volume pori-pori dibagi dengan volume bulk dikali 100. Hasil dari perhitungan porositas akan keluar dengan hasil berupa persen. Seperti sebagai berikut. VB sama dengan B dikurang C per DA. Selanjutnya VG sama dengan A per DS. Lalu VP sama dengan VB dikurangi VG. Dan PR sama dengan VP per VB dikali 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari menghitung kuantitas porositas pada batuan. Untuk programnya nanti keluarannya seperti ini. Kalau sampel A adalah 23, sampel B adalah 12, C adalah 11, jenis 1 misalkan 3, jenis 2 adalah 1,5 misalkan, maka dia akan menghasilkan kuantitas porositas yang dapat diabaikan, karena porositasnya di sini menghasilkan minus dari 4,55%. Oke, untuk programnya sendiri di sini menggunakan percabangan, perulangan, dan juga array satu dimensi. Sini terdapat tipe data dengan nama string dan juga variabel dengan nama QNT. Nah, variabel dengan QNT ini adalah kuantitas dari porositas, di mana di dalam variabelnya dapat ada kata-kata dapat diabaikan, buruk, cukup baik, baik, sangat baik, dan istimewa. Sementara untuk variabel string dengan variabel tipe data string dengan variabel per di sini itu digunakan untuk array pada nilai dari kuantitasnya. Di sini ada nilai dari 0% sampai 5% sampai lebih ke 25%. Ini nanti kalau kita jalankan, dia 0% sampai 5% itu masuk dapat diabaikan. Nah, sementara untuk 20% sampai 25% nanti akan menghasilkan yang sangat baik. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya profil porositas. Nah, ini tuh untuk keluaran yang ada di sini. Nah, ini program porositas batuannya. Jadi ini untuk judul. Nah, sementara di sini ada yang namanya perulangan for, di mana perulangan for ini digunakan untuk mengoutputkan pada bagian keterangan ini ya. Caranya itu mengoutputkannya, misalkan kita yang digunakan adalah angka 1, karena di sini yang dimulai dari angka 1, maka di sini 1 tambah 1 menghasilkan angka 3, karena di sini dimulai dari angka 0, di sini yang dimulai dari angka 0. Nah, kemudian untuk per I-nya kan tadi angka 1 ya. Angka 1. Kalau kita lihat di sini tuh angka 1 0, 1, 5% per
5%, min 10%. Tadi itu 2 ya guys. Nah, sementara untuk kuantitas dari porositasnya itu angka 1 juga. Angka 1 itu berarti buruk gitu ya. Nah, karena tadi nilainya itu dimulai dari 0, maka dia akan masuk ke bagian ini. Ke bagian ini, 5% sampai 10% buruk, hasilnya itu untuk nomornya 2. Karena dimulai dari angka 0 plus 1. Kalau dia tidak diginiin 0 plus 1 atau langsung ke I saja, maka di sini outputnya akan menjadi 0, 1, 2, 3, sampai 5. Karena di sini ditambah 1 di setiap di setiap nomornya, maka nanti akan menghasilkan outputan ditambah 1 di setiap inputannya. Di sini ada yang namanya perulangan. Nah, perulangannya sendiri di sini menggunakan do while yang nantinya mengeksekusi kondisi jika sudah di akhir ya. Nah, ini ada yang namanya inputan. Inputan ini terdapat untuk inputan dari masukan berat sampel A, sampel B, sampel C, jenis 1 dan jenis 2. Nah, di sini ada yang namanya sampel A dengan variabel A. Maksudnya di sini itu nanti kita akan memasukkan pada berat sampel kering. Nah, di sini untuk variabelnya kita kasih nama A. Kemudian masukkan berat sampel B. Di sini tuh maksudnya tuh kita akan menginputkan berat sampel dalam keadaan jenuh. Di sini untuk variabelnya dengan variabel B. Kemudian di sini ada yang namanya masukkan berat sampel C. Di sini untuk sampel C ini dimaksudkan untuk berat sampel ketika dipanaskan atau tidak dipanaskan. Jadi di sini untuk variabelnya C. Kemudian ada yang namanya jenis 1 dan juga berat jenis 2 ini volume dari ininya ya, volume berat jenis ini dan juga jenis itunya. Nah, di sini untuk jenis 1 diberi nama DS. Jadi itu berat jenis 1 itu kayak satuan sampelnya ya. Nah, kemudian untuk jenis 2 diberi nama DA. DA ini berat jenis pada satuan airnya. Jadi seperti itu. Nah, ini inputannya nanti akan menghasilkan keluaran seperti ini. Masukkan berat sampel A, masukkan berat sampel B, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya rumus cara menghitung dari porositas dari berdasarkan kuantitasnya itu ya. Untuk menghitung dari porositas, ya benar. Nah, ini kita memerlukan yang namanya volume dari pori-pori dibagi dengan volume bulk, kemudian nanti dikali 100, karena porositas itu hasilnya dalam bentuk persen ya. Nah, untuk VB ini dari volume bulk atau volume dari keseluruhan, di mana dari berat sampel B dikurangi berat sampel C dibagi dengan jenis satunya ini, jenis 2. Nah, sementara untuk volume grain atau volume padatannya itu dari sampel A dibagi dengan berat jenis 1. Kemudian untuk VP ini digunakan untuk menghitung dari volume pori-pori atau volume ruang antar butir ya. Nah, untuk menghitungnya di sini ada yang namanya VB min VG. Jadi volume bulk dikurangi dari volume grain atau volume keseluruhan dikurangi volume padatannya. Kemudian, hasil dari ini dimasukkan ke rumus porositas, di mana nantinya di akhir nanti dikalikan dengan 100 karena nanti berupa persen ya. Nah, di sini ada yang namanya fixed precision 2, ini nanti digunakan untuk menampilkan 2 digit di belakang koma. Karena di sini 2 digitnya adalah 2, maka nanti di akhir akan menghasilkan program
Nah, ini 2 digit seperti ini, 2 digit. Kalau kita masukkan 3, nanti akan menghasilkan 3 digit juga dari belakang koma ini. Bisa 550 atau lain-lainnya. Kemudian di sini outputannya ini setelah rumusnya ditulis, nah ini kita masukkan ke dalam outputan yang ada di sini. Nah, ini nanti akan mengeluarkan seperti ini ya. Misalkan nanti volume B itu 12 kurangi 11 per 1,5 seperti itu. Nanti akan berhasilkan berapa cc gitu. Nah, ini rumusnya setelah dimasukkan satu per satu, nanti akan menghasilkan kuantitas porositas apakah dia dapat diabaikan atau tidak. Nah, algoritmanya seperti ini. Algoritmanya di sini menggunakan percabangan if else. Jadi gini, jika di sini menghasilkan min 4,55%, itu bisa kita hitung. Jika min 4,55% kurang dari sama dengan 5, maka dia akan menghasilkan nilai dari kuantitas porositasnya adalah 0 di sini ya. 0 itu bisa kita lihat pada array-nya. Di sini 0 masuk ke 0 dapat diabaikan seperti itu. Misalkan contoh lagi, kalau kita memasukkan angka 21 gitu. Nah, itu kita cek satu-satu. 21 kurang dari sama dengan 5 itu salah, maka dia akan masuk ke perjabangan selanjutnya. Nah, 21 kurang dari sama dengan 10, ternyata hasilnya bukan, maka dia akan masuk ke ini, ke kondisi selanjutnya. Karena di sini 21 kurang dari 15 juga salah, maka dia akan masuk ke else if. Nah, 21 kurang dari sama dengan 20 ternyata salah juga, maka dia akan masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu ini, PR kurang dari sama dengan 25. 21 kurang dari sama dengan 25, ternyata hasilnya benar. 21 itu kurang dari sama dengan 25, maka dia akan berhenti di sini. Kita lihat kuantitas porositasnya di sini terdapat di array nilai 4. Kalau kita lihat 4 ini berada di 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 21 itu hasilnya kuantitas porositasnya itu sangat baik. Nah, kemudian jika kita ingin melihat dari nilai kuantitasnya berapa persen, itu juga kita lihat 21 itu di angka 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 20% min 25%. Berarti kuantitas porositasnya adalah 21 itu sangat baik dengan nilai kuantitas 20% sampai 25%. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya perulangan yang tadi dualnya. Jika kita ingin mengeksekusi lagi, maka nanti di akhir ini menggunakan keyboard dengan kapital Y. Nah, ini nanti dia akan berulang ke bagian masukkan sampel dan lain-lain. Nah, apabila jika kalian tidak ingin mengulang, maka nanti kita klik N. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini kita tidak ingin mengulang. Kita langsung klik N pada keyboard, kemudian Enter. Nah, seperti ini. Nanti ini akan tertutup sendiri ketika sudah dari 1132 detik. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.